Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Zaman sekarang kalau ngeliat ada perairan yang jernih airnya atau indah pemandangannya, pasti jarang banget kan? Bahkan mungkin karena hal itu, kalian tuh memutuskan untuk berekreasi di sana tanpa tahu kalau aslinya perairan itu berbahaya loh. Ya contohnya aja kayak perairan yang bakal gue bahas kali ini nih. Pada penasaran kan? Ya udah, kami persembahkan beberapa perairan terkenal yang paling berbahaya di dunia. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Cahill's Crossing. Sebagai salah satu perairan paling berbahaya, Cahill's Crossing ternyata menjadi tempat yang terkenal juga loh. Apalagi semenjak banyak orang yang berani menyeberangi perairan tersebut walaupun isinya itu ada sekitar 120 buaya. Gila gak sih? Bahkan tempat itu juga sering dikunjungi oleh para wisatawan, entah untuk sekedar melihat buaya, membawa anak-anaknya mencari hiburan, atau sampai ada yang memancing juga guys. Padahal ya, kalau sungainya itu lagi memiliki arus tinggi, mobil yang melewati pun bisa sampai kerendam air loh. Bingung kan kenapa ada orang yang mau nyari hiburan tapi aslinya berbahaya buat nyawa? Lagian asalkan tahu aja nih guys, beberapa tahun lalu ada seorang pria berusia 47 tahun yang terbunuh sama seekor buaya waktu nekat berusaha berjalan melintasi sungai tersebut. Kalau kayak gitu, siapa yang salah coba? Lake Champlain. Di Amerika Serikat, ada danau bernama Lake Champlain yang dipenuhi dengan ikan parasit menyerupai belut. Makhluk parasit itu disebut sebagai sea lamprey yang tak kenal ampun dalam membinasakan populasi ikan di Lake Champlain. Inilah yang membuat perairan tersebut menjadi tempat berbahaya yang perlu kita waspadai. Mirip kayak lintah, sea lamprey juga mampu jadi parasit pada makhluk hidup lainnya. Makanya orang-orang juga takut kalau mau berenang ke sana. Tapi bukan cuma itu doang guys. Kalau kita mau mancing ikan di sana, sea lamprey bisa menempel di badan ikan yang kita tangkap. Ikan salmon adalah jenis ikan yang paling sering jadi korban. Sayang banget kan kalau ikan salmonnya pada mati gara-gara parasit. Udah gitu, populasi sea lamprey di Lake Champlain banyak banget loh. Gara-gara inilah pemerintah di sana bekerja sama untuk mengontrol populasi dari sea lamprey supaya ikan-ikan yang lain gak punah. Ih, serem amat ya. Semoga makin berkurang dah tuh ya populasi lamprey-nya. Kifu. Satu lagi nih, danau berbahaya yang mesti kita waspadai. Namanya adalah Danau Kifu yang terletak di Afrika Timur, dekat dengan perkebunan kopi Rwanda. Danau ini guys dicap berbahaya karena letaknya tuh berada di kaki gunung berapi Virunga, persis pada lekukan kerak bumi di Rift Afrika Timur. Karena posisi danger tersebut, banyak ahli geofisika, vulkanologi, kimia, dan juga biologi yang datang meneliti ke sana. Nah, tapi kenapa sih bisa berbahaya? Kabarnya nih guys, saat gunung berapi menggoncang atau kerak bumi itu bergeser, kandungan gas karbon dioksida yang ada di dasar danau bisa meluap ke udara. Kejadian ini dikenal dengan istilah Champagne Effect. Nah, lalu gelembung air itu bakal muncul di permukaan danau, persis kayak air yang berkarbonasi. Hal ini bisa terjadi tuh guys, karena 75 meter di dasar danau, ada banyak sekali kandungan metana sama karbon dioksida. Belum lagi ketika gunung berapi itu mengeluarkan lava dan masuk ke dalam air danaunya. Diaduk-aduk dah tuh Danau Kifu. Nah, tapi nih guys, bagian terseramnya bukan itu. Ketika semua kombinasi yang gue sebutin tadi udah terjadi, gas karbon dioksida itu akan keluar dari danau dan membuat seluruh makhluk hidup di sekitarnya mati lemas. Ya, ini bukan cuma sekedar teori ya guys. Karena pada tahun 1986, danau serupa di Kamerun menewaskan 1.000 orang dengan kejadian yang sama persis. Waduh, ngeri banget ya guys. The Boiling River. Tersembunyi di dalam lebatnya Amazon Peru, hutan yang mempunyai luas 5,5 juta kilometer persegi ini ternyata punya sungai yang berbahaya banget loh. Menurut penelitian, sungai dengan nama The Boiling River ini memiliki suhu 93 derajat Celcius dan berasal langsung dari perut bumi guys. Tapi sungai itu juga sering disebut dengan nama Sungai Shenai Timpeska, dan kalau menurut terjemahan nama kuno sih artinya adalah air yang mendidih dengan panasnya matahari. Para warga yang tinggal di sana pada percaya kalau air di sungai itu bisa memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, dan banyak dukun yang memasukkan air tersebut ke dalam racikan obat mereka. Jadi banyak juga legenda yang bertebaran kalau ada roh ular raksasa bernama Yachumama atau ibu perairan yang memunculkan air panas di dalam sungai tersebut. Asal kalian tahu ya, dengan suhu sepanas itu, gak heran kan kalau nggak ada binatang yang cukup kuat untuk bertahan hidup. Bahkan katanya sih, kalau air sungai lagi panas-panasnya, kalian bisa ngeliat kumpulan asap menutupi pepohonan di sana loh. Danau Netron.
Berbeda dengan perairan lainnya, Danau Natron di Tanzania ini selain berbahaya tuh guys, katanya juga menyimpan rahasia sendiri loh. Soalnya kandungan garam dan juga soda dalam danau itu emang terkenal sangat tinggi. Sehingga selain bisa ngebuat kulit manusia terbakar, kandungan tersebut juga membuat mata hewan jadi nggak bisa beradaptasi juga guys. Lagian nih ya guys, suhu danau tersebut dengar-dengar bisa mencapai 60 derajat Celcius loh. Jadi, apabila kandungan mineral yang sering dianggap sebagai pengawet itu dicampurkan dengan kandungan lainnya, kalau ada hewan tersebut ke situ sih dijamin tuh guys, pasti bakal membeku layaknya dicelupkan dalam adonan semen. Dilihat juga nih guys dari beberapa hasil foto Nick Brand, di mana burung-burung di sana terkesan seperti masih hidup, walaupun aslinya sudah meninggal dan cuma terlihat seperti mumi. Drake Passage. Berada di antara Amerika Selatan dan Antartika, wilayah lautan dengan nama Drake Passage dikenal sebagai salah satu perairan yang cukup berbahaya. Wilayah lautan ini terletak di antara Cape Horn, Amerika Selatan, dan Kepulauan Shetland selatannya Antartika. Nama Drake Passage sendiri berasal dari nama seorang kapten kapal yaitu Sir Francis Drake yang melewati perairan ini pada abad ke-16 saat beliau melakukan perjalanan keliling dunia. Dianggap sebagai pintu gerbang menuju Antartika, Drake Passage memiliki arus lautan yang sulit diprediksi. Kecepatan angin di sana bisa berubah-ubah dalam sekejap, gelombang ombaknya juga sangat nggak stabil guys. Belum lagi kalau harus menemui badai laut. Bah, sungguh bukan jalur laut yang direkomendasikan kalau kalian bukan pelaut handal. Tapi kenapa sih perairannya bisa seliar itu? Nah, pas aku cari-cari tahu, hal itu disebabkan oleh pencampuran air dingin dan air hangat yang menghasilkan arus besar atau gelombang laut radikal. Terus nih, gak ada satupun daratan terdekat yang bisa memperlambat laju air laut. Makanya, laju kapal bisa sampai gak stabil kalau melewati Drake Passage. Waduh, kalau emang begitu sih berarti cuma Kapten Flying Dutchman aja ya yang bisa mengarungi lautan itu. Jacob's Well. Di Texas ada sungai yang punya gua menyerupai sumur sangat dalam. Karena gua tersebut, sungai itu tuh guys lebih dikenal dengan sebutan Jacob's Well atau sumurnya Bang Jacob. Terus kenapa disebut Jacob? Well, ya gua gak tahu juga sih guys. Orang-orang sih sering mampir kemari karena suhu udara di Texas bukan main panasnya. Ya, kalau menurut gue sih guys, kayaknya lebih panas dari jalanan macet di Jakarta pas lagi jam makan siang kali ya. Aduh, Jakarta aja udah gerah. Gue gak bisa bayangin deh Texas tuh panasnya kayak gimana. Oke, back to topic nih guys. Karena suhu di sana tuh bisa bikin orang bau matahari, mereka pun sering mampir ke Jacob's Well buat ngilangin gerah alias ngadem santai. Sebenarnya kalau cuma mau ngademin diri sih nggak ada masalah guys. Cuma yang jadi masalah itu pas orang-orang sering mengabaikan aspek keamanan. Udah tahu itu dasar goanya nyampe 30 meter ke bawah, masih aja loh ada orang yang nekat lompat, salto, bahkan nyelam juga sampai ke dalam banget. Kalau misalnya bawa persen oksigen sih ya nggak masalah ya. Mau lu sampai 1 jam di bawah juga masih bisa bertahan kali. Lah ini cuma model kacamata renang doang sama alat diving sederhana, so-soan ekspor sampai ke bawah. Inilah guys yang sering bikin kecelakaan di Jacob's Well. Sekalinya sial ya kita susah kembali ke atas. Bahkan banyak para penyelam yang udah mengakui Jacob's Well sebagai tempat yang tak kenal ampun. Ya memang indah sih, tapi sejauh ini udah ada 9 orang yang tewas karena bertindak ceroboh di Jacob's Well. Lihat aja nih guys, cowok bernama Diego Adam yang nekat menyelam pada tahun 2015. Nih orang hampir meninggal karena kehilangan sepatu kataknya. Udah gitu gak bawa persediaan oksigen lagi. Tapi untung aja tuh dia bisa naik ke atas sebelum gak bisa nafas. Tuh guys, kalau cuma pengen ngadem mah gak usah ekstrim-ekstrim lah. Cari aja Indomaret terdekat. Danau Horseshoe. Meskipun terlihat indah dan juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk piknik, tapi aslinya Danau Horseshoe di dalam Taman Nasional Larsen Volkanik ini berbahaya banget loh. Soalnya tuh guys, air di permukaan tersebut mengandung zat karbon dioksida yang cukup tinggi. Bahkan karena gempa bumi di tahun 1989 juga 1990, jalur karbon dioksida tuh mulai keluar dan ngebuat pohon-pohon jadi mati semua. Kalau kalian pergi ke sana tuh guys, Danau Horseshoe juga memiliki sejumlah hidrogen sulfida yang memunculkan bau telur busuk dan aslinya tuh memantikan banget loh. Lalu di tahun 2006 tuh guys, danau ini sempat merenggut 3 nyawa para wisatawan yang lagi camping di sebuah goa nggak jauh dari danau. Katanya sih setelah diotopsi tuh, mereka dinyatakan meninggal karena keracunan karbon dioksida itu. Waduh, bahaya banget ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.